Bicara masalah vaksin, kita semua berhutang budi pada seorang dokter dari Inggris. Dia adalah Dr. Edward Jenner. Kisah penemuan vaksin ini, yang pertama ini, itu adalah kombinasi dari kisah tentang keberanian, tentang kreativitas, dan juga tentang keilmuan. Jadi kisahnya pada tahun 1796, di Inggris merebak suatu wabah penyakit cacar yang disebut dengan cacar air atau bahasa Inggrisnya smallpox. Smallpox ini penyakitnya menakutkan karena saya tidak berani menampilkan di videonya gambarnya karena itu very disturbing image. Artinya itu semua orang mukanya dipenuhi bentol-bentol gitu, seperti campak tapi lebih parah. Nah, ini penyakit ini menakutkan karena tingkat kematiannya itu 30% pada saat itu. Jadi 3 dari 10 orang yang menderita mati. Wabah ini begitu hebat di Inggris sehingga dikabarkan 10% populasi masyarakat Inggris, penduduk Inggris itu langsung meninggal, berkurang 10%. Jadi begitu menakutkan. Nah, pada saat itulah Dr. Edward Jenner, dokter ini yang jenius ini, langsung mencoba mencari apa kira-kira yang bisa menangkal smallpox ini atau cacar air ini. Ya, saya nggak tahu apa benar cacar air terjemahnya, tapi bahasa Inggrisnya smallpox gitu ya. Dan terus dia menerapkan metode ilmiah karena di sana ada dia melihat pengamatannya dia melihat ada menyusun hipotesis, dia bikin eksperimen dan menarik kesimpulan. Ya, apa pengamatan yang dia lakukan? Nah, dia mengamati ternyata banyak peternak sapi perah pada saat itu tidak terpapar oleh smallpox ini, penyakit cacar air ini. Jadi seolah-olah mereka itu kebal. Ya, dia curious, pengen tahu, dia coba cari tahu kenapa itu para peternak banyak yang bisa kebal terhadap penyakit yang mengerikan ini. Ya, mengerikan penyakitnya. Kalian kalau mau tahu gambarnya, Google sendiri gambar orang yang sakit smallpox gitu. Wah, nggak sanggup lihatnya deh. Nah, jadi dia mendata beberapa peternak, interview beberapa peternak untuk mengetahui kenapa mereka bisa sepertinya kebal terhadap penyakit smallpox. Nah, lalu di sana dia melihat bahwa mendapati kenyataan fakta bahwa mereka yang kebal ini ternyata pernah terpapar penyakit jenis cacar juga, tapi lebih ringan, namanya cowpox. Cacar sapi, cow itu sapi, cacar sapi. Itu ditularkan oleh sapi ke manusia. Gejalanya sama dengan cacar air dan cacar atau campak pada umumnya, jadi panas, habis itu muncul bentol-bentol, bintik-bintik merah, dan terus ya seperti itulah. Tapi yang cowpox ini lebih ringan, jauh lebih ringan daripada smallpox. Ya, jadi tingkat kematiannya hampir, ya sedikit sekali tingkat kematiannya. Dan terus bentol-bentolnya juga nggak banyak, nggak seperti cacar air atau smallpox ini. Nah, dari sana dia punya hipotesis. Hipotesisnya adalah kalau seorang terpapar oleh virus yang sama atau sejenis mirip-mirip begitu, pernah terpapar, dia akan kebal. Dia akan membentuk sistem imunitas tubuhnya, akan membentuk antibodi tersendiri untuk menangkal virus itu masuk lagi. Nah, di sana dia punya hipotesis, dia perlu eksperimen. Nah, di sanalah sebuah tindakan berani dilakukan. Waktu itu ya lab kan belum canggih kayak sekarang, jadi dia benar-benar dia cari sukarelawan dulu. Siapa yang mau dites kan? Nggak semua orang mau terpapar penyakit gitu dites, jadi kelinci percobaan. Nah, dia bertemu dengan anak tukang kebunnya sendiri, anak bocah masih usia 8 tahun 9 tahun gitu, dan dia coba dekati bocah ini. Dia akan menjadikan bocah ini sebagai eksperimen dia, dan bocah ini juga berani mau terima tantangan. Dia akan jadi eksperimennya itu apa? Eksperimennya dia akan mencoba bocah ini, namanya James Phipps. Bocah ini akan dipaparkan dengan penyakit cowpox. Setelah itu dia akan melihat apakah dia kebal terhadap smallpox, gitu ya kira-kira yang mau dilakukan sama dia. Nah, dia terdapat sukarelawan, dia mencari seorang lagi yang lagi sedang terpapar penyakit cowpox. Dia ketemu seorang peternak namanya Sarah Nelms.
cewek. Salah name saat itu sedang seorang peternak sapi juga sedang terpapar cowpox, bukan smallpox, cowpox. Cowpox ini jadi diambil nanah dari bentol-bentol kulitnya itu. Kan biasanya setelah bentol itu tumbuh nanah habis itu mengering gitu ya. Itu penyakit campak, kayak penyakit campak biasa lah. Diambil sama dia nanahnya, dipaparkan ke James Phipps, bocah James Phipps ini. Ya, seperti dugaan, 2 hari 3 hari kemudian dia demam, timbul bentol-bentol seperti orang cowpox lainnya, dan dalam beberapa minggu dia sembuh. Ya kan? Oke, sekarang dia sudah sembuh dari cowpox. Sekarang next step, memaparkan si James Phipps dengan penyakit yang berbahaya. Ini yang kritikal di sini, penyakit cowpox, smallpox. Bagaimana caranya dipaparkan dengan penyakit cowpox, smallpox. Jadi sekarang Dr. Jenner mengambil sampel kerak atau setelah luka mengering itu biasanya ada kerak-keraknya ya. Nah, itu masih mengandung virus. Dia ngambil kerak yang di penderita penyakit smallpox yang mengerikan ini, dia paparkan ke James Phipps. Ini tidak akan berani sebenarnya, ya kan? Bukan dia memaparkan penyakit beneran ke orang ini, ke bocah ini. Dan hasilnya seperti yang diduga. Ini James Phipps tidak terpapar smallpox, dia kebal terhadap smallpox. Di sanalah mulai ditarik kesimpulan oleh Jenner bahwa ini bisa dipraktekkan untuk mencegah penyakit smallpox, ya. Dan dia mencoba cari sukarelawan, susah waktu itu cari sukarelawan karena ya siapa sih mau sakit, siapa mau dipaparkan dengan penyakit, nggak ada yang mau dipaparkan dengan penyakit. Nah, dia bikin suatu tindakan yang berani, dia melakukan tindakan yang berani, dia coba ke anak keluarganya sendiri. Bahkan ini yang luar biasa berani, dia cobakan itu kepada bayinya sendiri yang masih berusia 11 bulan, namanya Robert Jenner. Dari bayi Robert ini dipaparkan juga seperti tadi, dipaparkan cowpox, kemudian sakit cacar sapi, berapa minggu sembuh, dan habis itu mereka semua kebal terhadap smallpox. Setelah melihat tindakan Jenner yang berani ini, barulah orang-orang pada mau oke, nggak apa-apa lah, sakit yang lebih ringan daripada sakit lebih berat, ya. Sakit lebih ringan masih bisa diatasi, sakit lebih berat ya, artinya lebih baik mengalah sedikit untuk mendapatkan manfaat lebih besar gitu ya. Itu konsepnya vaksin sebenarnya pada saat itu. Nah, terus berkembang terus nama vaksin sendiri itu barulah kemudian diusulkan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Louis Pasteur. Dia orang Prancis, bukan orang Bandung. Ya, meskipun di Bandung ada gerbang tol Pasteur, ada jalan Pasteur di Bandung, tapi dia bukan orang Sunda ya. Meskipun ada huruf EU, ada taling di sana EU. Orang Sunda ngomongnya Pasteur gitu kan. Kayak Cicahem, Cimbelit. Nah, itu bukan orang Sunda, dia orang Prancis, namanya Louis Pasteur. Jadi bukan orang Sunda ya. Ya salah kaprah kalau dibilang orang Sunda, dia orang Prancis. Kenapa di jalan di Bandung itu namanya Jalan Pasteur? Pasteur itu ya karena pada zaman Belanda, zaman Hindia Belanda dulu dibangun fasilitas penelitian lab di sana yang diberi nama Louis Pasteur. Untuk Louis Pasteur juga diberi nama dari ilmuwan Prancis ini. Nama fasilitasnya Landskapskundige Inrichting and Institut Pasteur. Itu nama bahasa Belandanya. Itu ada sekarang katanya dipakai oleh Bio Farma, itu bangunan yang dibangun Belanda itu. Nah, itu nama vaksinnya sendiri, kata terminologi vaksin itu Louis Pasteur yang mengusulkan, dan itu diambil dari nama spesies cowpox, cacar sapi tadi. Nama spesiesnya Variolae vaccinae. Nah, jadi vaccinae tadi, vaksin, diambil dari kata nama spesies yang menyebabkan cowpox. Jadi vaksin pada saat Dr. Jenner itu benar-benar virusnya cowpox dijadikan material untuk membangkitkan antibodi sehingga orang ini tidak terpapar lagi dengan penyakit yang hampir sejenis tapi bahaya kayak smallpox. Itu yang konsepnya Jenner, itu konsep brilian itu. Di sana memang ada perpaduan kisah keberanian, courage, kreativitas, dan juga scientific di sana berlaku.
Itu kisahnya. Nah, seterusnya vaksin ini berkembang terus, teknologinya berkembang terus, ada sintesa lab segala macam, sampai pada tahun 1955 itu seorang ilmuwan yang berarti mulia dari Amerika yang bernama Jonas Salk, dia menemukan vaksin polio. Tidak hanya itu, dia menemukan terobosan baru dalam hal vaksinasi. Dia tidak menggunakan lagi virus hidup, jadi dia virus mati dipakai untuk vaksin. Jadi tidak, biasanya zaman dulu kalau orang divaksin itu dia kan terpapar penyakit itu. Nah sekarang dia enggak, karena dia virusnya udah mati, orang itu tidak terpapar sama sekali, tidak terpapar penyakit itu. Jadi tidak ada demam, tidak ada gejala-gejala lah. Jadi makanya vaksin polio itu suatu terobosan juga dari Jonas Salk, sehingga ketika divaksin balita tidak ada yang sakit. Nah, dulu biasanya balita ketika ada vaksin itu biasanya demam berapa hari gitu, yaitu karena anti imunitas tubuhnya bekerja untuk melawan penyakit tersebut gitu. Jadi konsepnya vaksin itu adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi, bukan untuk pengobatan. Jadi bukan untuk pengobatan, jadi makanya dikasih pada orang yang sehat, bukan untuk pengobatan. Ini salah kaprah, sering bilang vaksin itu obat, bukan obat vaksin itu. Vaksin itu ya itu tadi ya, cara kerjanya emang tricky ya, apa namanya, ibaratnya tubuh kita dipaparkan dengan virus, tapi bukan virus asli. Ya katakanlah virus KW gitu ya, virus KW. Jadi dikasih virus KW sehingga sistem imunitas kita kerja, wah ada virus nih, dia apa aja dipapain sehingga tuh mati virus. Habis itu antibodi kita muncul, hore, menang gitu. Padahal kan ditipu, itu kan virus KW. Jadi ketika ada virus ori masuk, yang orinya masuk, wah udah aman. Antibodi kita udah tahu cara ngatasinya, ya sambil merem, bilang nggak bisa terjangkit. Ya itu konsepnya vaksin memang sepertinya agak sedikit tricky begitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kita berharap secepatnya ditemukan vaksin ini. Ya, WHO sendiri sekarang punya dua inisiatif. Inisiatif pertama menemukan obatnya, obat COVID-19 ini. Inisiatif kedua itu menemukan vaksinnya, bagaimana vaksinnya. Jadi satu untuk pencegahan, itu vaksin namanya preventif, dan pengobatan namanya kuratif, dari kata cure, kuratif. Kuratif itu obat-obatan ya. Jadi kita berharap dua-duanya dapat lah. Jadi pengobatan untuk yang sedang terpapar sekarang, dan preventif atau untuk vaksin yang bagi yang belum terpapar, kita dapat vaksin. Dan kalau bisa seperti Jonas Salk, tidak usah mereka mengutip hak paten, biar murah semua dapat pengobatan vaksin yang bagus, yang murah, terpakai untuk semua. Itu yang kita harapkan ya. Ya semoga cepat berlalu ini COVID-19, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.